reading turun Gunung Slamet lagi. Kita harus hati-hati, jalanan lumayan licin. Pelan-pelan. Kita sambil menikmati suasana ya, suasana lereng Gunung Slamet. Sebelah kiri juga ada wisata. Nanti di depan juga banyak, ada kebun stroberi, ada gelas. Nah, ternyata Purbalingga itu tidak hanya Owakong, tapi ya kalau kita start dari sini sudah sampai bawah itu hanya turunan-turunan. Tapi view-nya jangan salah teman-teman, jadi simak ya baik-baik videonya karena view-nya akan luar biasa. Itu kita berada di ketinggian nih, itu gunungnya, bukitnya itu ada di bawah kita, jadi kita posisinya itu memang tinggi ya. Wisata Purbalingga teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin main ke sini ya, ini ada banyak sekali wisata ya, spot-spot wisata. Sini ada lumayan banyak ya dari tadi. Oke ya, kita mau reading di lembah Gunung Slamet ya. Kira-kira seperti apa view-nya dan seperti apa keseruannya. Mau kicur, mari kita meluncur. Kita start dari Delas, Serang, apa ya, Serang Lembah Asri, Delas Lembah Asri Serang. Kita ambil kanan. Ini. Oke, kita menikmati pemandangan perbukitan di lereng Gunung Slamet. Cuman karena ini cuacanya agak mendung, mungkin kita tidak akan mendapatkan view terbaik. Yaitu perbukitannya teman-teman, itu indah sekali, luar biasa. Ini sebelah kiri juga perbukitan. Kita baru start sedikit aja sudah diberi view yang indah luar biasa ya. Ini sebelah kanan hutan pinus, sana juga ada wisata. Ternyata banyak juga wisata di daerah sini ya, Pinus Serang. Oke, tadinya kita pengen ngopi di sini, cuman karena agak mendung jadi view-nya nggak dapet. Jadi ya kita reading aja lah. Kita reading aja, nikmati keindahan dan keaslian lembah Gunung Slamet ya. Itu gunungnya ketutup kabut ya. Dan ini mulai gerimis lagi teman-teman. Kita tadi nggak jadi masuk ke alas ya, karena tadi gerimis juga. Soalnya itu kan wisata alam, jadi kalau hujan itu kita nggak bisa kemana-mana. Jadi cuman kita makan Indomie, terus ngerokok buat pakai drone, terus kita reading keluar. Kita sebenarnya mau pulang, tapi saya penasaran pengen reading ke daerah sini karena kayaknya view-nya itu indah teman-teman. Sangat disayangkan kalau ada view indah tidak kita dokumentasikan. Ini kanan ya, view bukit yang indah yang menurut saya luar biasa, Gunung Slamet. Nah, ini juga ada wisata, tapi ya karena hujan kita tidak bisa berhenti untuk menikmati ya, untuk sekedar menikmati. Oke. Luar biasa. Ya, jalanannya lumayan bagus ya, ini tergolong agak luas juga. Dan wah, wisata semuanya wisata. Ini area wisata Purbalingga teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin main ke sini ya, sini ada banyak sekali wisata ya, spot-spot wisata. Sini ada lumayan banyak ya. Dari view sebelah kanan ya, perbukitan yang indah. Sebelah kiri juga indah, tapi ini yang didominasi, yang indah-indah itu masih di sebelah kanan. Nanti depan
Oke ya, kita terpaksa pakai mantol. Kita maju sedikit lagi menikmati view sebentar lah, sekitar 3 menit ya, sekitar 3 menit lalu kita balik putar ke arah Purbalingga. Oke, ini jalanannya sepi dan sudah mulai agak sempit. Pemandangannya ini dominasi rumah-rumah warga ya, rumah warga. Dan sepertinya sana ternyata view-nya keren teman-teman. Oke ya, kita putar nanti di sana, terus kita balik pulang. Wah, ini sebenarnya kalau kita ke sana pasti view-nya indah banget. Atau barangkali sebenarnya ada akses ke Banjarnegara ya sebenarnya ya. Kalau ke sana bisa nggak ya? Oke lah, kita nanti ambil HP, kita coba lihat, cek di Google Maps. Kalau memang ada rute yang lewat sini, kita lewat sini aja. Kayaknya view-nya menarik sih, ini pemandangannya. Wah, view-nya itu teman-teman, bukit-bukit yang indah luar biasa ya. Ini desa lereng Gunung Slamet, entah nama desanya desa apa, saya kurang paham. Dan ini mungkin juga masih agak ngefog ya, atau berkabut kameranya karena anti foggingnya itu kalau basah ternyata kurang maksimal ya fungsinya. Saya baru tahu, soalnya kemarin itu saya taruh di meja, terus air minumannya saya itu tumpah, tuh anti foggingnya basah ya. Mau bagaimana lagi ya, karena sudah terlanjur. Mau kita keringan juga bagaimana caranya, paling ya kita jemur ya. Harusnya tadi ya, di Purbalingga itu kan pas panas, itu harusnya kita jemur. Oke, masih dengan view keindahan lereng Gunung Slamet. Kita tadi melihat beberapa aktivitas warga yang menjalankan kegiatannya di sore hari. Wih, nanti kita sampai atas saja, sampai sana. Wih, tanjakannya asik banget teman-teman. Ya, resikonya touring hujan-hujan, nah kita banyak hal ya, kita tidak bisa menerbangkan drone, kita harus pakai jas hujan, kadang kita nggak bisa pakai Google Maps karena hujan kan. Atau besok kita mungkin beli itu ya, yang kotak itulah, yang ada pelindung airnya. Wih, view-nya, lah pesona lereng Gunung Slamet teman-teman. Ini tanjakan asik ini. Yang jadi males itu untuk trading kali ini ya, bukannya males tapi kendala itu Purbalingga hujannya itu, sini hujan sini enggak, sini hujan sini enggak. Jadi mau lepas mantol males, nggak lepas mantol nanti di depan hujan. Nah kalau mantol sih oke lah, maksudnya kita ambil peralatan, kita kita persiapan peralatan drone dan sebagainya kan, jadi agak sulit ya. Wah, ini sih kalau mau kita urusi terus rutenya semakin naik terus ini ya. Mungkin kita sampai di masjid itu ya, soalnya saya pengen buka HP dulu, lihat rute ke Banjarnegara, apakah bisa lewat jalur ini atau kita tetap harus putar balik.
Oke, ini kayak sepertinya ada yang punya hajatan. Kita berhenti di depan masjid ini ya, Ambangan Village, desa Ambangan berarti. Wih, kalau ke sana view-nya kayaknya keren. Kita putar balik aja lah, karena ternyata tembusnya Purbalingga. Kelihatannya untuk nggak ada jalurnya, ternyata memang bener itu satunya jalur ya ini. Jadi ya kita tetap harus turun ya, sayang ini berkabut, kita nggak bisa menikmati keindahan view lereng Gunung Slamet. Sana itu cerah itu. Memang unik ya Purbalingga ya, sini hujan, sana nggak hujan, sini hujan, sana nggak hujan. Oke, ini ya kalau kita start dari sini sudah sampai bawah itu hanya turunan-turunan ya. Tapi view-nya jangan salah teman-teman, jadi simak ya baik-baik videonya karena view-nya akan luar biasa. Wah, itu kita berada di ketinggian ini, itu gunungnya, itu bukitnya itu ada di bawah kita, nanti kita posisinya itu memang tinggi ya. Dan kalau riding di jalur seperti ini, remnya kita harus bergantian, dan pastikan juga kondisi motor teman-teman itu dalam keadaan yang baik ya. Dan seperti biasa saya memakai PCX 160, terus kamera DJI Osmo Action 3 dan helm NHK N1 Max. Wih, nyaris di ngelamun ya, karena terpesona view indah yang luar biasa. Hampir saja nabrak telek ayam tadi ya di pinggir jalan. Oke, pelan-pelan remnya, depan belakang, belakang, harus bergantian remnya teman-teman, takut ngeblong. Ini jam 2 kurang 10. Kita ke Wonosobo masih 2,5 jam lagi teman-teman. 100 kilo, wow, jauh juga ya, jauh juga 100 kilo. Agak telat kayaknya. Nah, ini cuman gerimis-gerimis mesra sampai sini, bahkan aspalnya juga masih kering. Ini aspal masih kering ya, belum turun hujan. Ya semoga nanti di Purbalingga nggak hujan ya. Dan Banjarnegara sampai Wonosobo juga nanti nggak hujan. Oke, kita masih di turunan-turunan asyik, turunan lembah Gunung Slamet ya, gunungnya Pak Slamet. Itu Pak Slamet punya gunung ternyata teman-teman. Pak Slamet atau Bu Slamet sih ya, soalnya saya juga punya temen dulu cewek itu namanya Slamet, Slamet Purwanti dan Slamet siapa yang satu ya, pokoknya dua. Dan ya namanya juga anak SMA ya kan, juga jahil, kita ngundangnya itu Slamet. Padahal kan panggilannya sebenarnya Purwanti ya, Mbak Pur atau Anti ya. Ada yang manggil Mbak Pur, ada yang manggil Anti, tapi kalau yang cowok-cowok itu manggilnya Mat Slamet. Ya memang ya kenakalan masa-masa SMA itu kadang bikin kangen ya. Oke, depan kita ambil kanan ya, tadi kita ambil kiri ya, semoga tidak hujan lah. Oh, sebenarnya arahnya kemana aja ya, coba kita lihat. Oh, ke kanan. View-nya itu perbukitan ya, mantap.
view perbukitan yang indah, ditemani atau didampingi kabut. Itu view-nya keren, menambah keindahan dari bukit itu sendiri. View bukitnya kayak diselimuti kabut gitu. Itu luar biasa. Mantap. Jadi asik gini hari di Purbalingga ya. Saya nggak menyangka ternyata Purbalingga itu juga ada yang mirip-mirip Telomoyo ya. View-nya itu keren gitu, ada pegunungannya. Sementara ini kan saya tahunya Purbalingga itu hanya Wabong, ternyata nggak hanya Wabong. Ternyata ada wisata pendakian ya di sana. Tadi ada wisata pendakian, ini juga base camp pendakian Gunung Slamet. Terus ini sebelah kanan itu The Moon Slamet Glamping and Cafe ya. Ini kafenya yang rencana tadi saya mau ngopi, tapi karena mendung nggak jadilah, karena kita nggak dapat view-nya kan, sia-sia. Dan kita juga sudah terlanjur sore tadi menunggu hujan reda di alas, kalau saya nyebutkan di alas Lembah Serang. Terus nanti tadi juga itu tadi di kopi itu kafe itu ada perosotan balon-balon. Jadi sebelah kiri juga ada wisata. Nanti di depan juga banyak, ada kebun stroberi, ada jelas. Ternyata Purbalingga itu tidak hanya Owabong, tapi di Lembah Gunung Slamet ini banyak banget wisata-wisata keren. Jadi ayo teman-teman yang mau liburan ke Purbalingga, ternyata di wilayah ini itu banyak sekali wisata-wisata. Kopi Embun ini juga view-nya lumayan. Ini sebelah kiri hutan pinus ya, wisata hutan pinus. Wisata hutan pinus Desa Serang. Pinusan Serang. Ini nasi bronjol. Ini sih rest area ya. Sini hanya rest area. Mungkin teman-teman yang ingin sekedar istirahat, tempat-tempatnya juga oke, pilihan menunya banyak ya. Nah, ini sebelah kiri jelas Lembah Asri. Kalau kita ke kanan itu ke Fresh and Child. Nah, ini tadi ya, kita start dari sini. Oke, kita turun lagi menikmati view hutan pinus. Tapi sayang sekali ya, kita tidak bisa explore terus menerbangkan drone karena cuacanya hujan. Saya takut drone-nya rusak karena hujan di sini itu tidak terprediksi teman-teman, seperti tadi ya. Reading turun Gunung Slamet lagi. Kita harus hati-hati, jalanan lumayan licin. Pelan-pelan. Kita sambil menikmati suasana ya, suasana lereng Gunung Slamet. Jadi kita sudah melewati berbagai wisata-wisata yang ada di lereng Gunung Slamet, dan menurut saya teman-teman yang ingin liburan ya, alangkah baiknya kalau main ke sini karena banyak opsi-opsi pilihan. Oke, rem belakang, rem depan. Wih, lumayan cuy.
Ini turunannya panjang ya, karakternya itu mirip apa Sumawono ya, Madungan. Tapi lebih luas ini sih untuk jalurnya, sepertinya kayak apa untuk aspalnya sepertinya sih hampir sama ya lebarnya, cuman kalau di sini tuh jarak pandangnya luas karena kanan kirinya masih ada sedikit jarak. Kalau Sumawono itu kan tebing-tebing, lereng-lereng ya. Kalau ini tuh kanan kirinya ada spalnya kelihatan. Kalau Sumawono udah tertutup tebing-tebing karena sering longsor. Ya, kembali gerimis mesra. Sangat unik sekali kita reading di lereng Gunung Slamet ini di Purbalingga. Hujan enggak dari tadi seperti itu terus. Asoy memang, asoy geboy. Ya, kita speeding dikit lah karena ini pemandangannya juga sudah keluar dari view hutan pinus ya. Tinggal di depan nanti juga masih ada view pemandangan indah. Jadi teman-teman jangan skip dulu videonya. Barangkali besok ingin main ke sini ya, jadi tahu jalur dan view keindahannya itu seperti apa teman-teman. Oke. Nah, kita belok turun belok Desa Serang. Ini turunan lumayan panjang, namun jalurnya dari tadi sepi ya, dan aktivitas warga juga tidak begitu banyak. Hanya tadi beberapa ada yang keluar rumah. Mungkin di sini aktivitasnya lebih ke ladang atau home industry mungkin ya, di situ rumah, karena Purbalingga kan juga terkenal dengan beberapa cindera mata, ada bulu mata palsu, rambut palsu, terus knalpot, terus apalagi pokoknya kayaknya itu ada beberapa industri kok di Purbalingga, nggak hanya bulu mata dan knalpot, tapi ya kebetulan saya lupa. Dan saya juga sebenarnya punya keluarga atau kerabat di Purbalingga, tapi neneknya itu atau istilahnya kerabat terdekatnya dari keluarga kami itu sudah meninggal pas corona. Jadi seminggu itu kakaknya meninggal, terus seminggu berikutnya adiknya yang meninggal. Itu pas corona. Dulu sangat mencekam teman-teman pas kerabat saya meninggal itu, karena tetangga-tetangganya pun nggak ada yang berani mendekat pas meninggal karena takut menular. Kebetulan kan beliau kerja jadi ART di ini orang asing lah, orang Belgia atau orang Arab, saya agak lupa, intinya orang asing lah, orang asing. Nah, sementara berita di masa itu kan memang corona dibawa dari luar negeri gitu ya, jadi ya agak dikucilkan begitulah. Tapi ya tidak masalah karena memang kondisi dan keadaan dulu situasinya memang sedang tidak memungkinkan. Dulu pas saya takziah juga saya mau cari tempat makan itu sulit, tidak ada yang bisa makan di tempat. Dulu makannya itu ya harus dibungkus terus dimakan di tempat lain, nggak boleh di rumah makannya. Masih ada larangan warung makan untuk buka. Ya, sudah duka 2020 ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah
2024 tanpa terasa. Ini juga 2025 malah lupa. Baru awal tahun nih, jadi kayak masih terngiang-ngiang tahun-tahun sebelumnya ya, masih terngiang banget kalau tahun 2024, tapi ini sudah tahun 2025 ya, gitulah. Dan tanpa terasa sudah berjalan hampir 5 tahun corona, dan semoga mulai tahun ini dan berikutnya sudah tidak ada lagi wabah-wabah penyakit yang sangat merugikan masyarakat ya. Karena dulu juga banyak teman-teman wirausaha saya yang kolaps karena sistem buka tutup, hari genap tutup, hari ganjil tutup, terus harus misal kapasitasnya dihitung itu mampu nampung 40 orang, nah itu maksimal harus ada pelanggan 20, kalau lebih 20 nggak boleh masuk, kalah itu kasihan ya, malah jadi curhat ya. Wah, ini pemandangannya teman-teman, hijau, wih, syahdu banget tuh, kembali ke pepohonan pinus ini teman-teman. Ih, mantap. Jangan kecelakaan di sini ya, janganlah. Kita mau selamat aja, nggak mau kecelakaan. Tapi benar itu buat mengingatkan kita kan, mengingatkan kita untuk riding berhati-hati. Nah, soalnya memang kadang bikin terlena ya kalau view-nya indah seperti ini ya. Mantap. Ini sih karena hujannya tipis, saya berani oyos-oyosan atau berani kameranya nggak pakai case ya, karena daripada berembun. Kalau hujannya terus ya mending pakai case, kalau enggak kontennya saya hentikan. Awas remblong. Oh iya, berarti ini sering terjadi remblong teman-teman, karena memang ya dari tadi jam berapa tadi, mungkin sudah 15 menit lebih ya kita turunan, tidak ada jalur yang landai, menurun terus. Jadi ya wajar sih kalau hanya terjadi remblong. Jadi memang kita harus hati-hati kalau melewati turunan-turunan panjang lama itu. Kadang kita sesekali harus ngeres dulu, kita cek remnya panas atau enggak, piringan cakramnya. Kalau panas ya kita wajib berhenti, karena kalau diteruskan pasti nanti akhirnya blong. Nanti seperti itu teman-teman. Kita sudah hampir sampai jalan Bobotsari Purbalingga ya. Jadi kita gaskan tipis-tipis. Ini kita sudah hampir masuk kota ya, kota Purbalingga. Jadi ya mungkin kita tadi sudah riding keluar dari Delas Lembah Asri Desa Serang, kita keliling ke wisata di Purbalingga ya, berlokasi di Lembah Gunung Slamet. Tadi ada banyak banget wisata yang keren-keren dan kece-kece. Kita sudah kembali turun ya, turun dari atas, melewati pemandangan-pemandangan yang indah dan asri. Kita sudah hampir sampai kota ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support dan dukung channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Tanpa teman-teman semua, saya mungkin channelnya tidak akan berkembang dan mungkin juga bisa jadi bosan konten. Tapi berkat dukungan dan semangat dari teman-teman semua, akhirnya saya bisa menjalankan hobi ini, hobi motoran sambil ngonten ini menjadi semakin semangat dan semakin apa ya, niat. Nah, kalau misal nggak sempet ya saya sempatkan, itu kan sudah menjadi semakin niat ya. Oke ya, mungkin video kita sampai di sini karena ini depan kita kan sudah masuk jalur kota Purbalingga. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan aktivitas, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.